Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Cloud Teknologi akan menjelaskan tentang Alibaba Cloud. Untuk anggota timnya ada saya sendiri ya, Afro Lutfi, ada Kak Hajar Hanifah, ada Rindiani dan Rizky Arifin. Pertama saya akan menjelaskan terkait Alibaba Group. Alibaba Group ini perusahaan yang memiliki multiple business unit mulai dari e-commerce sampai dengan cloud computing. Alibaba ini merupakan data driven company, di mana kebijakan di Alibaba Company diambil berdasarkan data. Semakin cepat membaca data, langkah dan strategi akan semakin akurat. Ini ada Alibaba milestone dan produk. Pertama itu Alibaba di awalnya ada tuh tahun 1999. Lalu pada tahun 2003 mereka menciptakan itu sebuah situs website belanja online berbahasa Mandarin itu yang disebut dengan Taobao. Lalu 2004 ada Alipay, sampai dengan 2009 ada Alibaba Cloud. Tujuan dari Alibaba Cloud ini selain untuk dikomersilkan, itu untuk menunjang bisnis mereka sendiri yang bergerak di e-commerce. Produk yang dikembangkan oleh Alibaba Group. Yang pertama tuh ada AliExpress, merupakan global consumer marketplace. Selanjutnya ada Alipay, yang merupakan platform pembayaran seluler dan online Alibaba. Kemudian ada Alibaba Cloud, layanan cloud computing dari Alibaba untuk membantu sektor bisnis khususnya digital agar terus berkembang dengan mengkolaborasikan bisnis dan teknologi digital. Alibaba Cloud, perusahaan cloud computing, sebuah subbisnis dari Alibaba Group. Alibaba Cloud Computing didirikan pada 10 September 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing data sentris canggih dan platform berbagi data internet. Alibaba Cloud menyediakan layanan-layanan cloud computing untuk bisnis daring dan ekosistem perdagangan elektronik Alibaba. Perusahaan ini menarik talenta teknis top baik domestik maupun internasional, dan berkomitmen untuk berinovasi pada teknologi di bidang internet dan e-commerce berdasarkan pengalaman Alibaba Group di sektor e-business. Untuk misinya itu menyediakan infrastruktur teknologi dan pemasaran untuk membantu mengembangkan bisnis, produk, dan layanan mereka secara online, membangun layanan cloud computing data sentris, dan platform berbagi data internet untuk kepentingan bisnis, yaitu pada sektor e-commerce, vintage, dan industri media. Terus berinovasi pada teknologi di bidang internet dan e-commerce berdasarkan pengalaman Alibaba Group pada sektor bisnis digital. Ini Alibaba Cloud Global Infrastructure. Alibaba itu sudah ada 21 region, ada 64 availability zones, ada 2.800 lebih CDN nodes, dan ada 70 negara. Salah satunya itu ada di Asia Pasifik, Jakarta. Ini untuk produk-produk dari Alibaba Cloud yang mulai dari infrastruktur service sampai dengan security. Di infrastruktur service itu ada computing, yang dalamnya ada ECS, auto scaling, EHPC, dan bisa dilihat terus ada networking seperti virtual private cloud, Express Connect, dan lain-lain. Selanjutnya ada storage, object storage service, block storage, dan lain-lain. Ada data intelligence, database, misalnya ada Redis, MongoDB, Redis for MySQL, ada juga big data, Datav, Quick BI, dan ada ET Brand, AI, IoT, private cloud, dan ada juga industri application engine. Di media itu ada, contohnya salah satunya ada Aspara Video Live, di middleware ada Enterprise Distributed Application Service, di manajemen ada Action Trial, di communication ada Voice Service, Enterprise Service itu ada Domain Security, ada Security Management, Managed Security Service, Application Security, dan lain-lain.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Arifin. Product and Solution. Alibaba Cloud ini servisnya 24/7 dengan reliability dan kecepatan infrastruktur yang tinggi. Produk ini berbasis web serta layanan akan selalu tersedia untuk user dan menghindari waktu jeda yang dapat merugikan dan mencegah serangan keamanan. Solusinya itu ada data migration. Nah, di sini dia akan membantu dalam menyelesaikan masalah umum yang terkait dengan migrasi data ke Alibaba Cloud. Yang kedua itu ada masalah umum termasuk saluran khusus yang mahal, waktu transisi yang panjang, dan risiko keamanan yang potensial. Yang ketiga itu ada data transport yang memungkinkan user untuk mengunggah sejumlah besar data dengan aman dan efisien sekaligus mengurangi biaya. Selanjutnya itu ada web hosting. Yang pertama nih, hosting web fleksibel dan murah, sempurna untuk UMKM. Yang kedua itu mendukung WordPress dan Joomla. Yang ketiga itu mendukung setiap tahap pembangunan dan memelihara situs web, mulai dari menemukan nama domain. Yang kedua itu memiliki konfigurasi yang sesuai dengan jumlah ruang web yang dibutuhkan, jumlah koneksi bersama dengan dan transfer data bulanan untuk situs. Dan yang terakhir itu ada layanan yang dilindungi oleh firewall aplikasi web Alibaba Cloud dengan data reliability 99,99%. Yang itu selanjutnya ada Internet of Things Suite IoT. Alibaba Cloud memiliki daya tahan lalu lintas yang tinggi, di mana penanganan akses permintaan dapat dijalankan dengan lancar. Yang kedua, setiap perangkat yang terhubung disertifikasi sehingga keamanan transmisi terjamin, serta mengukur device right management untuk setiap perangkat yang terkoneksi. Lalu ada produk and service, Elastic Computing. Yang pertama itu ada ECS, atau biasa kita kenal dengan Elastic Compute Service. Nah, saat belum ada cloud, setiap server memiliki hardware masing-masing. Seiring perkembangan zaman beralih ke virtualisasi, di mana server sudah menjadi virtual machine Alibaba, atau biasa ECS. Yang kedua itu server cloud virtual yang fleksibel dan aman untuk memenuhi semua kebutuhan hosting cloud organisasi, tidak hanya compute namun juga storage. Lalu di sini ada storage. Alibaba Cloud Object Storage Service adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mencandangkan, dan mengarsipkan data jumlah besar di cloud. OS bertindak sebagai repositori pusat terenkripsi, di mana file dapat diakses dengan aman di seluruh dunia. OSS menjamin ketersediaan hingga 99,9% dan sangat cocok untuk tim global dan manajemen proyek internasional. Yang kedua, OS tidak memiliki biaya yang harus dibayar muka atau komitmen jangka panjang. Pengguna dari OS hanya membayar untuk ruang penyimpanan yang sebenarnya dan lintas jaringan serta jumlah permintaan yang diproses. OS juga tidak memiliki batasan penyimpanan data. Selanjutnya ada networking. Express Connect menawarkan layanan jaringan yang nyaman dan efisien dan memungkinkan lingkungan jaringan yang berbeda untuk berkomunikasi secara langsung. Jadi ini berarti bahwa ketika sistem yang terhubung jauh dari satu sama lain, pengguna juga mendapat manfaat dari latensi jaringan yang rendah dan komunikasi bandwidth yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rindi. Selanjutnya itu ada security. Alibaba Cloud itu berkomitmen pada tingkat kepatuhan tertinggi, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan standar C5 Jerman, yaitu merupakan kepanjangan dari Cloud Computing Compliance Control Catholic yang menjadi tolak ukur semua institusi di Eropa. Yang kedua itu PCI DSS, yaitu untuk pembayaran. Jadi standar global organisasi yang menerima atau memproses pembayaran. Jadi sehingga dapat membantu meminimalisir kerentanan dan melindungi data pemegang kartu. Yang ketiga itu HIPAA untuk kesehatan, untuk melindungi privasi dan keamanan informasi layanan kesehatan. Yang ketiga itu GDPR untuk melindungi data dan privasi. Ini merupakan singkatan dari General Data Protection Regulation.
yaitu tentang kegiatan online yang tujuannya itu untuk melindungi data pengguna. Next, Kak. Yang selanjutnya itu ada Damo Academy. Alibaba Damo Academy itu merupakan akademi teknologi yang dimiliki oleh Alibaba Group yang tujuannya itu untuk menciptakan terobosan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan. Demo Academy itu didirikan pada tahun 2017 dan menginvestasikan dana sebesar 15 miliar dolar untuk penelitian dan pengembangan termasuk membuat Demo Academy. Demo Academy itu mempunyai laboratorium penelitian di 7 kota di seluruh dunia. Fokus penelitian Demo Academy ini di data intelligence, the Internet of Things, fintech, quantum computing, and human-machine interaction. Next, Kak. Jadi di sini kenapa harus memilih Alibaba? Yang pertama itu solusi industri yang mapan, yang kedua penyedia layanan cloud kelas dunia dengan kehadiran lokal yang kuat, yang ketiga keamanan dan compliance, yang keempat migrasi yang cepat, yang kelima latensi jaringan yang ditingkatkan, yang terakhir itu inovasi sesuai permintaan. Selanjutnya, apa kelebihan dari Alibaba Cloud? Di sini, Alibaba Cloud ini mempunyai data center di Indonesia, yaitu yang berada di Jakarta. Yang kedua itu, instance yang mengalami kesalahan dapat kita reboot atau reinstall. Mengenai penyimpanan, Alibaba Cloud ini mempunyai penyimpanan dingin, sehingga dapat menghemat biaya dalam memproses penyimpanan. Yang keempat itu, memiliki banyak prosesor VM atau virtual machine. Jadi Alibaba Cloud ini mempunyai banyak lebih prosesor dibandingkan penyedia cloud computing lainnya. Dan dengan memiliki banyak prosesor akan dapat membantu meningkatkan kinerja aplikasi dan juga meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya. Jadi akan baik untuk kegiatan bisnis yang membutuhkan kecepatan layanan digital. Yang kelima itu inovasi yang sangat cepat. Next, Kak. Kekurangan Alibaba Cloud ini, yang pertama, marketplace image belum selengkap AWS atau GCP. Yang kedua itu harganya dan kebijakan mengenai harga sering berubah-ubah. Yang ketiga itu harga lebih mahal daripada layanan cloud lainnya seperti AWS dan Google Cloud. Di sini ada perusahaan di Indonesia yang telah menggunakan Alibaba Cloud, diantaranya itu Tokopedia, Akulaku, Dana, dan Kopi Kenangan. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak Hajar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu produk dari Alibaba, yaitu API Gateway. Nah, API Gateway ini merupakan gerbang dari beberapa API. Kita bisa tahu dalam sebuah aplikasi itu pasti membutuhkan banyak API. Jadi banyak API. Namun kita membutuhkan suatu tempat di mana untuk memanage API itu sendiri. Nah, Alibaba memprovide API Gateway, juga bisa merge API, authentication API, dan mengatur siklus hidup dari API sendiri. Bisa mengubah dari proses ke development, staging, sampai ke rilis. Nah, untuk arsitekturnya, jadi untuk kita bisa tahu nih, kita memiliki banyak device. Dari banyak device, device itu misalnya mau nge-hit API dari produk kita, misalnya produk kita. Nah, dia minta ke API Gateway, dari API Gateway melakukan request ke data dan service dari produk kita. Nah, untuk demonya, kita lihat ke sini. Webnya kelihatan kan ya? Webnya. Kelihatan nggak? Di sini kita pertama masuk ke Alibaba dulu, kemudian ke konsol. Nah, sebelumnya kita lihat dulu salah satu dari produknya Alibaba, API Gateway.
kita ke sini dulu. Nah, di sini merupakan nih salah satu produk dari Alibaba, itu API Gateway. Nah, fiturnya itu easy API management, security dan stability. Alibaba mengklaim bahwa API Gateway-nya itu secure dan stabil, dan request management, untuk request manajemennya ada parameter validation, jadi memvalidasi format API yang masuk, kemudian ada, nah di sini juga ada regular expression dan JSON schema untuk ada monitoring dan alarm dan API market. Nah, untuk demonya kita pertama masuk ke console. Kemudian di sini cari API Gateway. API Gateway ini API ini untuk jembatan berkomunikasi antara aplikasi ke back-end atau ke service produk suatu organisasi. Nah, kemudian nanti pertama membuat API group dulu, membuat API group, pilih instance-nya seperti apa. Nah, di sini juga kita bisa melihat pilih lokasinya juga. Misalnya mau di Indonesia, server Indonesia, pilih grup. Nah, di sini ada group name, misalnya app demo. Path-nya misalnya news atau apa, terserah. Nah, di sini nggak bisa karena harus berbayar. Jadi kita akan menjelaskan gambaran besarnya saja. Nah, di sini kita bisa lihat kemudian setelah membuat API ini, membuat grup, di sini harusnya seperti ini hasil yang sudah berhasilnya API group, membuat API group, kemudian pergi ke membuat API. Di sini membuat API, di sini ada create API. Nah, masih tidak bisa karena harus membayar. Di sini kita bisa lihat API name-nya, grupnya tadi yang telah kita buat, misalnya app demo atau apa, name, security-nya Alibaba Cloud App, kemudian di sini ada dan parameter-parameter lain, deskripsinya juga. Nah, di sini kita bisa kalau sudah membuat API group, nih di sini next ada define API. Di sini kita bisa lihat ada protokolnya HTTP, HTTPS atau WebSocket. Nah, untuk WebSocket ini biasanya untuk data real time, jadi kayak bisa dipakai untuk fitur chat atau fitur yang lain seperti itu. Kemudian di next lagi ada API, ini masih step pembuatan API sampai deploy seperti itu. Nah, di Alibaba ini kita bisa lihat sendiri bahwa di sini ada salah satu fitur yaitu import Swagger. Nah, Swagger itu merupakan salah satu dokumentasi API. Ini memudahkan developer, antara developer front end dan back end untuk menentukan data, format data yang akan digunakan nanti saat mendevelop seperti itu. Ini salah satu contohnya, contoh dari Swagger. Jadi nanti dari Alibaba ini bisa import ke Swagger ini. Jadi lebih gampang untuk developer mengakses, melihat dokumentasi dari API. Contohnya salah satunya ini. Upload image misalnya. Ini upload image. Nah, di sini nanti antara developer back end dan front end melakukan diskusi kira-kira parameter apa saja yang akan dibutuhkan untuk mengirim data seperti itu. Misalnya ID, string, dan file foto seperti ini. Kita contohnya salah satunya adalah create data. Nih, create with list. Nah, di sini kita bisa lihat parameternya array of object. Jadi dari backend misalnya mintanya seperti ini. Jadi kita dari front end mengirim data sesuai dengan yang diinginkan oleh backend, kemudian di-execute. Nah, dari di-execute ini memanggil API dari backend, kemudian
muncul seperti ini responnya. Responnya juga bisa apapun, tergantung dengan kebutuhan. Seperti itu yang ada di Alibaba Cloud, salah satu produknya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.